Allah menjadikan puasa ini sebagai apa? Junnah, perisai. Kalau perisai itu ibarat kata kalau kita lagi berperang itu ada apa? Ada tameng. Sedikit cerita di mana kitab Asrarus Shaum ini adalah bagian dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini hidup pada zaman di tahun 1058. Nah, beliau pada zamannya itu dijuluki Hujjatul Islam. Jadi banyak sekali zaman-zaman sekarang ini yang mohon maaf yang memang banyak pemikirannya tidak sama dengan Imam Ghazali, maksudnya menyimpang dari Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali ini terkenal pada zamannya itu sampai salah satu thariqah Abul Hasan Asyadzili, ya, thariqah Sadziliyah. Di situ beliau pernah bermimpi. Ketika bermimpi lagi di Masjidil Aqsa, bertemu dengan para nabi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Di situ banyak perbincangan para nabi. Nah, akhirnya mendengarlah Imam Abul Hasan Asyadzili ini mendengar perbincangan. Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, kau pernah mengatakan bahwa umatmu ada yang dari Bani Israel." Gitu. Akhirnya kata Nabi Muhammad, "Aku akan datangkan ruh umatku," yaitu didatangkanlah Imam Ghazali. Ketika datang berhadapan dengan Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan, "Mas muka, siapa nama kamu?" Imam Ghazali mengatakan, "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Lagi mengatakan seperti itu, Nabi Musa langsung menyetopnya. Enggak. Saya mengatakan nama kamu siapa? Jangan nama engkau juga disebutin, gitu kan. Akhirnya dikatakan, "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Tetap aja ngeyel Imam Ghazali kan. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, "Wah iya bener nih dari Bani Israel ini," gitu kan. Akhirnya saya menanyakan namamu siapa? Jangan nama bapakmu, jangan nama kakekmu, dikatakan gitu. Akhirnya dibalik sama Imam Ghazali. "Loh, bukankah kamu mengatakan seperti itu dengan Allah?" Ya kan? Kalau kata Allah di surat Thaha dikatakan, "Wa matil kabiyaminika ya Musa." Ketika itu Nabi Musa membawa tongkat. Nah, akhirnya Nabi Musa mengatakan apa? Dia banyak disebutin tongkat, kegunaannya buat ini, begini. Padahal kan Allah cuma mengatakan yang lu bawa apa, ya kan? Tapi mengatakannya terus. Akhirnya di situ kalah Nabi Musa, kalah debat sama Imam Ghazali, umatnya Nabi Muhammad. Makanya para nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu pengen banget menjadi umatnya Nabi Muhammad, gitu kan. Nah, itu sedikit penggalan cerita dari Imam Ghazali bahwa memang luar biasa Imam Ghazali ini sudah dikatakan sudah diakui langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa Allah menjadikan puasa ini sebagai apa? Junnah, perisai. Kalau perisai itu ibarat kata kalau kita lagi berperang itu ada apa? Ada tameng, ya, ada tameng. Nah, itu ada perisai. Puasa itu sebagai perisai. Jadi luar biasa di sini. Kenapa kok pahala puasa luar biasa? Nanti di sini ada dikatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Nah, puasa ini bukan beda dari yang lain, beda rukun Islam dari yang lain. Sholat kita tahu, orang lain melihat kita sholat, orang lain tahu nggak? Tahu. Zakat ada amilnya, kita salaman sama zakat, tahu nggak sama orang lain? Tahu. Tapi kalau puasa kita nanya orang ini, bisa nggak dia bohong? Bisa. Makanya kalau dikatakan lu puasa, dia bisa jawab bohong. Nah, ngomong puasa tadi, makanya kita nggak tahu ini orang puasa apa nggak tahu. Makanya ganjarannya apa? Ganjarannya gede banget. Kalau kata Allah mengatakan di sini, puasa urusan gua, lu jangan ikut-ikutan, pahala gua yang ngasih. Jadi benar-benar puasa luar biasa. Sampai di sini dikatakan puasa itu dijadikan tameng karena untuk melawan hawa nafsu.
anna wasilata syaiton ila qulubihim asyahwatu almustaqinnah. Jadi nggak ada yang namanya istilah kita menghilangkan syahwat di dalam diri kita, nggak ada. Itu dari zaman Nabi Adam itu udah melekat, karena di situ ada apa, kalau kata bahasa kita MOU-nya siapa, si iblis ini. Iblis agak mau sujud sama Nabi Adam, dia gedek. Kalau kata iblis, lah apa-apaan, gua lahir duluan, kenapa makhluk manusia ini dijadikan pemimpin? Saya 70.000 tahun duluan, kenapa Allah menunjuk manusia menjadi pemimpin di muka bumi? Karena dia kesombongannya dia, Allah murka. Makanya bedakan antara penyakit sombong sama penyakit sama maksiat. Kalau maksiat dalam keadaan syahwat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasuhil Ibad dikatakan di bab sunai, di situ ada dua dosa. Yang pertama dosa masalah sombong, yang kedua dosa masalah maksiat. Kalau kita maksiat, kita bertobat kepada Allah, diampunin. Tapi kalau untuk sombong, urusan hati, ini Allah nggak akan mengampuni. Makanya ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi dari surga, karena apa? Karena memakan buah khuldi. Itu karena apa? Karena syahwat, keinginan dia untuk makan buah khuldi, diturunkan oleh Allah sampai di muka bumi mengatakan Nabi Adam doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampunin sama Allah. Tapi kalau iblis nggak akan diampunin. Makanya sombong itu repot. Sombong itu penyakit hati yang luar biasa, yang memang udah sampai ke jiwa.